Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 izin memperkenalkan diri. Saya Novi Isnaini Rahmawati dengan NIM 221810101063. Saya Zulfi Dewi Pratiwi dengan NIM 221810101052. Saya Arini Turuta Putri dengan NIM 221810101065. Saya Nabila Rizka Tamarix dengan NIM 221810101050. Saya Alfiana Nabiela dengan NIM 221810101056. Saya perwakilan dari kelompok 4 izin mempresentasikan mengenai nilai total ketidakteraturan titik. Sebelum kita sampai ke nilai total ketidakteraturan titik, sini saya akan menjelaskan bahwa graf itu merupakan suatu struktur yang terdiri dari titik dan sisi, di mana sisi itu merupakan penghubung dari titik. Lalu saya akan menjelaskan mengenai pelabelan. Pelabelan itu merupakan suatu pemetaan satu-satu yang memetakan unsur himpunan titik dan himpunan sisi ke bilangan asli yang disebut dengan label. Untuk pelabelan titik sendiri itu merupakan suatu pelabelan dengan domain himpunannya adalah titik. Lalu untuk pelabelan sisi itu himpunan di mana pelabelan domain himpunan sisi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pelabelan. Pelabelan itu sendiri itu merupakan pemetaan satu-satu yang memetakan unsur himpunan titik atau himpunan sisi ke bilangan yang asli, yang biasa disebut dengan label. Lalu untuk pelabelan dari himpunan titik sendiri itu merupakan pelabelan yang domainnya adalah himpunan titik. Untuk pelabelan himpunan sisi itu merupakan pelabelan dengan domain himpunannya adalah sisi. Dan untuk pelabelan total sendiri itu pelabelan dengan domain gabungan dari himpunan titik dan himpunan sisi. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan. Untuk pembahasan sendiri, yang pertama itu terdapat definisi di mana pelabelan min K total dikatakan pelabelan K total tak teratur dari graf GVE. VE itu merupakan V di mana V itu vertex atau titik dan E itu H atau sisi. Dengan himpunan titik tak kosong V dan himpunan sisi E adalah pelabelan lambda gabungan dari E di mana 1, 2 sampai K. Sedemikian sehingga bobot setiap titik berbeda. Bobot sebuah titik V dengan pelabelan lambda adalah jumlah dari label titik V dan label semua sisi UV yang terkait dengan titik V. Dengan kata lain, yaitu untuk setiap titik X dan Y yang berbeda, maka WTX tidak sama dengan WTY. WTX sendiri itu merupakan bobot titik X dan WTY itu merupakan bobot titik Y. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pelabelan dari lambda gabungan E itu 1, 2 sampai K. Sedemikian hingga bobot setiap titik. Bobot setiap titik itu merupakan WT. Jadi untuk WTX itu merupakan bobot titik pada X, lalu WTY itu merupakan bobot titik pada Y. Untuk mencari bobot titik sendiri, kita bisa menggunakan rumus WTX sama dengan lambda X plus sigma lambda UX, di mana U itu merupakan gabungan elemen dari NX. NX itu banyaknya X. Jadi WTX itu kita bisa nyari dengan lambda S, lalu sigma dari lambda UX, di mana UX itu merupakan banyaknya X. Lalu kita ketahui bahwa label terbesar minimum yang digunakan untuk melabeli graf G dengan pelabelan total tidak teratur titik itu disebut dengan nilai total ketidakteraturan titik atau total vertex irregularity straight yang dinotasikan dengan TVSG. Lalu kita mendapatkan teorema, yakni misalkan suatu graf G yang memiliki NI, titik dengan derajat I. Untuk I-nya sendiri itu delta, delta plus 1, delta plus 2, sampai delta terbesar. Jadi untuk yang ini itu merupakan yang paling bagian kanan itu merupakan delta terkecil, lalu bagian paling kiri adalah delta terbesar. Dengan delta terkecil dan delta terbesar itu merupakan minimum dan maksimum derajat titik pada graf G. Kita bisa mencari nilai total ketidakteraturan titik itu dengan rumus di sini. Kita bisa mencari nilai total ketidakteraturan titik
menggunakan rumus TVSD kurang dari sama dengan maksimum delta terkecil ditambah n delta atau banyaknya delta dibagi delta plus 1 lalu delta plus n delta plus n delta plus 1 dibagi delta plus 2 sampai delta plus sigma dari I sama dengan delta, di mana NI sampai delta terbesar dibagi delta terbesar plus 1. Kita coba menggunakan rumus ini untuk mencari nilai kepala ketidakteraturan titiknya. Jadi kita bisa menggunakan contoh graf ini. Dalam graf ini kita ketahui bahwa 3 titik itu berderajat berderajat 1 dan dinotasikan dengan N1 sama dengan 3. Lalu terdapat satu titik berderajat 2 yang bisa dinotasikan dengan N2 sama dengan 1 dan satu titik berderajat 3 kita notasikan dengan N3 sama dengan 1. Di sini kita bisa lihat bahwa N itu merupakan banyaknya derajat, di mana N1 itu derajatnya 1, terdapat 3 titik. Jadi kita bisa melihat ada 3 titik yang berderajat 1 dan terdapat 1 titik dengan derajat 2 dan terdapat 1 titik dengan derajat 3. Dengan kita sudah mengetahui bahwa derajatnya dari tiap graf, tiap titik, kita bisa masukkan ke dalam rumusnya. Jadi kita bisa masukkan TVSD sama dengan maksimum dari delta terkecilnya. Kita tahu delta terkecilnya adalah 1 dan delta terbesarnya adalah 3 dari derajat yang sudah kita tentukan. Lalu kita bisa memasukkan ke dalam sini untuk delta terkecilnya adalah 1 dijumlahkan dengan banyaknya delta yaitu 3 dibagi delta terkecilnya 1 dijumlahkan 1. Lalu kita bisa masukkan yang kedua yakni delta terkecilnya 1 banyaknya delta yakni 3, lalu banyaknya delta dijumlahkan 1 yaitu 1. Kita masukkan delta terkecilnya 1 plus 2. Lalu karena kita cuma mendapatkan delta terbesar sampai 3 ya, derajatnya ada 3, jadi kita cuma sampai 3. Dengan delta terkecilnya kan 1 plus 3 plus 1 plus 1 dibagi 1 plus 3. Dari sini kita bisa mendapatkan bahwa maksimumnya nilai dari deltanya itu 2, 2 dan 3. Di sini kan hasilnya 2. Kalau di sini tuh hasilnya 1 koma. Karena 1 koma kita itu bisa bulatkan ke atas jadi 2. Dan ini juga sama, berlaku sama. Karena kita mendapatkan hasilnya deltanya segini, kita ambil maksimum nilai terbesar dari delta. Karena kita peroleh maksimumnya adalah 3, maka kita ketahui bahwa K sama dengan 3. Selanjutnya adalah langkah pelabelan atau membuat sebuah graf yaitu graf K4, yaitu sudah dibikin berikut seperti ini.
diperoleh NIK sama dengan 4. Ketiga, mencari nilai K. Berdasarkan teorema di atas diperoleh TVSG sama dengan max batas atas 4 plus 4 per 4 plus 1, sehingga menghasilkan TVSG sama dengan 2. Diperoleh nilai K sama dengan 2 yang diambil dari nilai maksimum hasil yang didapatkan dan didapatkan nilai batas bawah TVSG kurang dari sama dengan 2 dan batas atas TVSG lebih dari sama dengan 2. Selanjutnya, merupakan pelajaran pertama dari graf K4. Pelajarannya adalah sebagai berikut. Diketahui bahwa 4 titik berderajat 3 sama dengan N3 plus 4. Berderajat terkecil, derajat terkecil delta kecil sama dengan 2, derajat terbesar delta N sama dengan 2, bobot titiknya sama dengan 4, sehingga TVS-nya sama dengan 2. Diperoleh TVS sama dengan 2 sehingga dapat disimpulkan bahwa K sama dengan 2. Karena diperoleh bahwa K sama dengan 2, maka diperoleh batas bawah TVS lebih dari 2. Melakukan konstruksi pelajaran di mana F V gabungan E menjadi 2. Setelah itu ditemukan batas atas TVS kurang dari sama dengan 2. Setelah ditemukan batas atas dan batas bawah, kita dapat mencari nilai total ketidakteraturan titik. Gambar 1 merupakan graf 4 dengan himpunan titik sama dengan V1, V2, V3, V4 dan himpunan sisi sama dengan V1, V2, V1, V3, V2, V3, V2, V4, V3, V4 yang masing-masing titik dan diberi label bilangan nilai positif sehingga disebut pelabelan total. F adalah pelabelan total pada K4, maka pelabelan titik adalah FV1 sama dengan 1, FV2 sama dengan 1, FV3 sama dengan 2, FV4 sama dengan 2. Sedangkan pelabelan sisinya adalah FV1 V2 sama dengan 1, FV1 V2 sama dengan 1, FV1 V2 sama dengan sedangkan pelabelan sisi adalah FV1 V2 sama dengan 1, FV1 V3 sama dengan 1, FV1 V4 sama dengan 1. FV2 V3 sama dengan 1, FV2 V4 sama dengan 2, FV3 V4 sama dengan 2, sehingga bobot titik dari graf 4 pada gambar 1 adalah WT V1 sama dengan 4, WT V2 sama dengan 5, WT V3 sama dengan 6, WT V4 sama dengan 7. Dengan demikian, gambar 1 merupakan pelabelan total ketidakteraturan titik pada F4, K4. Untuk pelabelan selanjutnya adalah pada gambar 2 ini. Nah, gambar ini merupakan graf K4 dengan himpunan titik K4 yaitu V1, V2, V3, dan V4, dan himpunan sisi yaitu V1, V2, V1, V3, V1 V4, V2 V3, V2 V4, V3 V4 yang masing-masing titik dan sisi diberi label bilangan nilai positif sehingga misalkan F adalah pelabelan total pada K4, maka pelabelan titiknya adalah F1 yaitu 1, F2 sama dengan 1, F3 sama dengan 2, dan F4 sama dengan 2. Kemudian pelabelan sisinya adalah F1 V2 sama dengan 1, F1 V3 sama dengan 1, F1 V4 sama dengan 1. Kemudian
bobot titik dari graf keempat pada gambar ini yaitu WTV1 FV1 plus FV1V2 plus FV1V3 plus FV1V4 sama dengan 1 plus 1 plus 1 plus 1 sama dengan 4. Kemudian bobot V2 nya sama dengan 5 dan bobot V3 nya sama dengan 5 dan bobot titik V4 nya sama dengan 6. Dengan demikian gambar ini bukan merupakan pelabelan total tidak keteraturan titik pada keempat karena terdapat 2 titik yang sama yaitu 5. Selanjutnya itu gambar ini merupakan pelabelan graf keempat dengan K sama dengan 3 dan pelabelan titiknya yaitu FV1 sama dengan 2, FV2 sama dengan 3, V3 sama dengan 2 dan FV4 sama dengan 3. Selanjutnya pelabelan sisinya yaitu FV1V2 sama dengan 1, FV1V3 sama dengan 1, FV1V4 sama dengan 1, FV2V3 sama dengan 1, FV2V4 sama dengan 2 dan FV3V4 sama dengan 2. Sehingga bobot titik dari graf keempat pada gambar ini yaitu WTV1 sama dengan 5, WTV2 sama dengan 7, WTV3 sama dengan 6 dan WTV4 sama dengan 8. Dengan demikian graf ini pelabelan total merupakan pelabelan total ketidakteraturan titik pada keempat. Selanjutnya yaitu pada gambar 4. Di sini kita menggunakan K sama dengan 4. Sudah diketahui yaitu FV1 sama dengan 3, maka kita tulis di sini yaitu 3. Terus dengan FV2 sama dengan 1, kita tulis ini sama dengan 1, FV3 sama dengan 1 dan FV4 sama dengan 1. Kemudian FV1V2 ini untuk sisinya yaitu 1 dengan 2, kita taruh di sini. Terus kemudian untuk FV1 sama V3 nya itu sama dengan 1, kita taruh sini. Kemudian FV1V4 sama dengan 1, V1V4 sini 1. Kemudian FV2V3 yaitu 1, FV2V4 yaitu di sini kita tulis 4 dan FV3V4 nya yaitu 3 di sini. Nah, untuk selanjutnya ini untuk mencari bobotnya dengan cara menjumlahkan pelabelan sisi dan titiknya. Dengan yang di sini yaitu 3 ditambah dengan 2 tambah 1 dan tambah 1. Hasilnya 7. Untuk yang di sini yaitu 1 tambah 1 tambah 4 tambah 2 yaitu 8. Untuk yang di sini yaitu 1 tambah 1 tambah 1 tambah 3 yaitu 6. Dan yang di sini 3 ditambah 1 tambah 4 tambah 1 yaitu 9. Nah, dari hasil pelabelan yang sudah dilakukan mulai dari gambar 1, 2, 3, dan 4 itu kita dapat disimpulkan bahwa K terkecil yaitu sama dengan 2. Sesuai dengan yang sudah dihitung dengan menurut teorema itu maksimal nilai terkecilnya yaitu 2. Sehingga diperoleh batas bawah IPS lebih dari sama dengan 2 dan batas atasnya yaitu IPS kurang dari sama dengan 2. Setelah ditemukan batas atas dan batas bawah tersebut, kita dapat mencari nilai total ketidakteraturan
pada gambar 1. Dengan demikian nilai total ketidakteraturan titik tersebut sama dengan 2. Pada graf K4, K sebagai lamanya terkecil karena graf tersebut merupakan graf yang komplit di mana tiap titiknya itu terhubung dengan titik lainnya. Jika menggunakan K sama dengan 1, maka akan terdapat 2 titik yang bobotnya itu sama. Sedangkan pada pelabelan nilai total ketidakteraturan titik ini diharuskan bahwa